Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Apa kabar ibu-ibu yang dirahmati Allah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan membahas salah satu di antara ayat-ayat Allah, dan insya Allah kita melanjutkan dari surat Al-Mu'minun ayat 103 sampai nanti kita ketemu dengan surat An-Nur ya, sampai ayat 3 atau 4. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu masih ingat beberapa waktu yang lalu kita membahas surat Al-Mu'minun sebelumnya, yaitu di ayat 83 sampai ayat 102, di mana menceritakan tentang bagian doa-doa yang Rasulullah SAW dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terbebas dari malapetaka yang menjerat orang-orang yang berlaku zalim, dan sekaligus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala terjauhi dari gangguan setan dan seterusnya. Nah, karenanya di akhir ayat-ayat kemarin juga kita mendapati sebuah kisah bagaimana manusia itu akan mendapatkan perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendapati diri mereka melakukan kebaikan lebih banyak, maka insya Allah faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Mereka itu akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah. Tapi sebaliknya, nah inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, apa yang disebutkan di ayat 103? Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Ya, Jahannam khalidun. Jadi dalam ayat ini jelas bagaimana ketetapan bagi orang-orang yang timbangan amal kebaikannya sedikit, maka mereka akan mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mereka itulah orang-orang yang meruginya atas diri mereka sendiri, dan mereka akan mendapatkan neraka jahanam tentu saja. Ya, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar dalam api jahanam. Wajah mereka dibakar oleh api neraka, dan mereka berada di dalam neraka dalam keadaan yang muram dengan bibir yang cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya? Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dan kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih diberikan kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat ini bagaimana mungkin mereka itu melakukan permohonan kepada Allah yang tidak akan mungkin lagi terkabulkan. Dan waktu lalu kita sudah membahasnya bahwa mereka itu meminta waktu sebentar saja kembali ke dunia. Kenapa? Karena mereka menyesal padahal mereka sudah diberikan waktu yang cukup panjang, waktu yang cukup lama Makanya di ayat 103 sampai 111 ini menceritakan bagaimana standarisasi ketika orang itu mengikuti perintah Allah dan orang yang tidak mengikuti perintah Allah. Ada nanti di dalam ayat-ayatnya disebutkan tinggallah dengan hina di dalamnya. Allah mengecam apa yang orang-orang kafir mintakan agar mereka itu bisa diberi kemudahan untuk apa? Untuk kembali ke dunia dalam rangka bisa beramal soleh, tapi Allah justru mengatakan tinggallah dengan hina di dalamnya, hina di neraka. Janganlah kamu berbicara dengan aku. Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan,
hingga menertawakan mereka. Sungguh pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nah, ada dua hal yang berbeda ya, di mana posisi orang-orang yang memiliki keimanan, pastinya mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus pengingatan kepada orang-orang yang memiliki timbangan sedikit akan kebaikan, mereka akan mendapatkan tempat di dalam neraka, dan tempat itu adalah tempat kembali yang sebaik-baiknya buat mereka. Sebaik-baik apa? Sebaik-baik azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini kita dapati sebuah penguat ya. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Dan barang siapa yang amal-amalnya jelek ya, lebih unggul dan lebih berat dari amal-amal baiknya, mereka itulah orang-orang yang rugi, orang-orang yang gagal, orang-orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah spesifikasi di mana pertama penduduk neraka itu diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kondisi ya. Ada 4 ya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, yang kemudian digambarkan oleh para ulama. Apa saja tempat itu ya, ketika mereka menjalani azab untuk orang-orang yang melakukan keburukan, mereka akan merugi terhadap diri mereka seandainya apa? Mereka masuk surga itu pasti akan diambil alih oleh orang-orang beriman. Artinya apa? Tempat surga itu sudah tidak lagi mereka punya kesempatan untuk masuk ke dalamnya. Jadi ini adalah kaitan yang pertama bagi orang-orang yang mendustai agama Allah, bahkan melecehkan, mengejek Rasulullah SAW dan para nabi sebelumnya. Kemudian yang kedua, mereka kekal dalam neraka. Ayat ini memberikan penjelasan demikian. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Bukankah neraka jahanam itu adalah neraka yang paling dalam? Ibu-ibu bisa terbayangkan ketika seseorang diluncurkan, dijatuhkan ke dalam api neraka yang paling atas, bukan yang paling dalam, yaitu neraka jahanam. Jarak antara begitu dijatuhkan dengan jarak neraka yang paling tinggi ya, itu adalah 70 tahun perjalanan. Jadi betapa panjangnya dan sepanjang jatuhnya manusia-manusia dalam kemaksiatan itu, mereka sudah hancur lebur, belum lagi masuk ke dalam api neraka yang terdalam ya. Bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka sudah hancur lebur, dihidupkan lagi oleh Allah sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga, api neraka itu langsung membakar seluruh tubuh mereka hingga menghabiskan daging dan kulit mereka. Ya, ini digambarkan betapa dahsyatnya api neraka. Kemudian yang keempat, tanda-tanda azab dan kesakitan tampak di wajah mereka dalam bentuk wajah yang muram. Ya, bagaimana tidak muram gitu ya? Karena kondisi mereka itu tidak akan mungkin terbantukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan beberapa kategori ini disampaikan. Terutama kita lihat di dalam surat Ibrahim ya, ayat 50. Disebutkan di sana bahwa pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Ya, dalam sebuah hadisnya wajah kenapa lebih didekatkan dalam hadis ini ya, karena wajah itu secara spesifik memperlihatkan keterhormatan seseorang, memperlihatkan kecantikan, memperlihatkan ya paling mulia begitu ya. Sehingga Allah sebutkan di dalam ayat ini dengan apa? Dengan kalimat posisi posisi wajah terlebih dahulu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan terkait dengan ayat yang baru saja kita baca, yaitu ayat tentang talfahu wujuhuhum annar. Ya, wujuhuhum annar. Jadi dalam ayat ini disebutkan fi qaulillahi ta'ala talfahu wujuhahumun nar. Ya,
Jadi kalimat ini menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu kali bakaran api membakar mereka hingga membuat daging mereka meleleh, mengalir sampai ujung kaki mereka. Ya, jadi satu ayat ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Talfahu wujuhahumun nar. Bagaimana mereka ketika disemburkan api neraka, dibakar dengan api neraka, ya, api yang membakar mereka itu membuat daging mereka meleleh sampai pada ujung kaki mereka. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita dari panasnya, dari dahsyatnya ya api neraka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah ayat yang lain digambarkan tentang posisi orang-orang yang berada di dalam api neraka. Hampir meledak, mereka marah ya. Setiap kali ada kumpulan orang-orang kafir dilemparkan di dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang untuk memberikan peringatan kepadamu? Ya, pada saat kalian di dunia tentu saja. Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya. Nah, inilah hakikat kekufuran mereka. Lagi-lagi ayat-ayat ini saling berkesinambungan, memberikan penjelasan betapa orang-orang kafir, betapa orang-orang musyrik itu sesungguhnya mereka memahami tentang kebenaran datangnya Islam, tetapi mereka dengan kesombongannya menolak apa yang telah disampaikan oleh para nabi-nabi. Nah, jadi kita lihat ya, pintu-pintu neraka itu dibuka untuk mereka. Ibu-ibu silahkan dilihat dalam surat Al-Mulk ayat 8-9, surat Az-Zumar ayat 71, surat Al-Isra ayat 15. Yang semuanya itu menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya api neraka memakan jiwa manusia yang pada hakikatnya mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ya, pada hakikat para rasul sudah memberikan pengingatan, penguatan gitu ya, tetapi mereka sama sekali tidak mengindahkan. Lalu apa jawaban mereka terhadap pertanyaan yang memang sudah dilontarkan kepada mereka? Bukankah sudah ada gitu ya para rasul yang memberikan peringatan kepada kalian? Mereka langsung mengatakan, qalu, ya, apa yang dikatakan? Qalu rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin, ya. Jadi berdasarkan syahwat mereka, hawa nafsu mereka ya, pada hakikatnya mereka itu udah tahu gitu ya. Tapi karena demi kesyahwatan mereka, demi kesenangan mereka, maka hal itu terkalahkan ya. Dan pada hakikatnya tingkah kami ini ya, tingkah orang-orang musyrik tentu saja di sini digambarkan membawa kepada akibat, nasib dan yang ya keburukan ya, dan mereka tidak akan keluar dari hukuman itu. Mereka menjawab dalam surat Al-Mu'min ayat 11-nya ya, yang pertama kali kita bahas sebelumnya. Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka apakah ada jalan bagi kami? Ya jalan keluar udah gak ada lagi. Ya, karena sudah dikasih kesempatan 2 kali hidup, begitu hidup di dunia dan tentu hidup di akhirat. Makanya di sini Rabbana akhrijna minha fa inna udna fa inna zalimun, ya, fa in udna wa inna zalimun. Ya Rabb, keluarkanlah kami dari api neraka dan kembalikan kami ke dunia. Ya, semua itu dia mintakan. Dia terus mengharap supaya apa? Dia bisa dikeluarkan dari api neraka. Ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan, mengejek mereka. Tetap aja udah tinggal di situ, gitu ya. Tempat kamu itu di tempat yang hina, ya. Allah tentu saja mengingatkan kepada para nabi dan rasulnya agar sebelumnya ya mereka berdoa kepada Allah terjauhkan dari azab yang menimpa orang-orang kafir itu tidak menimpa kaum muslimin. Lalu ada sikap ya yang dilakukan ya orang-orang kafir pada saat diserukan nilai-nilai agama ini. Mereka melakukan pengejekan,
pencelaan gitu ya, tapi mereka diberikan hukuman oleh Allah, diberikan azab oleh Allah disebabkan celaan mereka kepada para nabi dan rasul. Kemudian Allah memberikan ganjaran yang setimpal tentu saja dengan apa yang telah mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan di dunia. Intinya bahwa penduduk neraka ketika masuk ke dalam neraka mengakui sebab-sebab yang membawa mereka kepada hukuman, yaitu masalah hawa nafsu dan syahwat. Tidak lebih dari itu. Ya, telah dikuasai oleh nafsu dan syahwat ya, hingga mereka lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir merengek-rengek ya untuk minta dikembalikan ke dunia. Padahal ketika mereka pun nantinya dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali kepada kekafirannya. Nah, hakikatnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah yang kita dapati bagaimana orang-orang beriman, kebalikan dari orang-orang kafir. Orang-orang beriman itu akan didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka memperbanyak doa kepada Allah hingga mereka terselamatkan disebabkan amal-amal kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia. Kemudian lanjut ayat 112 sampai 118, yaitu sampai akhir ayat surat dari surat Al-Mu'minun yang menceritakan bagaimana orang-orang kafir ini diberikan pengingatan ya. Ayat ini diulang kembali oleh Allah untuk memberikan motivasi sebetulnya bagi kita yang masih punya kesempatan untuk bisa merubah diri kita dalam kebaikan, dan sekaligus apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman pada saat dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah Allah mengingatkan dan menyadarkan orang-orang kafir tentang supaya mereka tidak menyia-nyiakan dan tidak mengabaikan untuk mereka taat kepada Allah ya, diminta juga mereka untuk bersabar dalam menjalaninya. Di satu sisi yang lain ya, malaikat itu sempat bertanya ketika di neraka, siapa ya, berapa lama sih kalian tinggal di dunia itu? Di surga pun malaikat menanyakan itu. Tapi tentu jawaban bagi penghuni surga dan penghuni neraka itu berbeda. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya berapa tahunkah ya kalian tinggal di dunia? Ya, mereka akan mengatakan sehari atau ba'da yaum, atau sebagian hari gitu ya, maksudnya setengah hari begitu. Saking memang mereka merasakan kayaknya sebentar banget. Ya, sebentar banget di dunia itu. Tapi ketika mereka berada di dunia, dia lupa kalau itu adalah sebentar mereka berada di dunia. Ya, mereka tidak lama berada di dunia, tapi hidup mereka itu selalu mereka penuhi dengan urusan syahwat. Nah, seperti itu. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, tujuan pertanyaan ini dari malaikat kepada orang-orang kafir maupun orang-orang beriman, tujuannya supaya mereka ingat dan sadar bahwa apa yang mereka kerjakan ketika di dunia itu akan diperhitungkan di hari kiamat ya. Dan mereka jika mengingkarinya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jika mereka mengingat dengan apa yang sudah dinasihatkan, apa yang sudah dikasih petunjuk, maka mereka akan selamat dan masuk ke dalam surganya Allah. Ya, qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Itulah jawaban mereka. Ya, kami lupa nih berapa ya kira-kira gitu, seolah-olah begitu. Cuma sebentar deh gitu. Ya. Tapi perkataan ini maksudnya untuk mengingatkan kalaupun kalian umurnya sampai 100, ada yang sampai 120, tetap aja dunia itu adalah sesuatu yang singkat. Ya. Kemudian fas'al adil ya, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung atau para malaikat yang bertugas untuk mencatat. Karena itu prinsipnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita mengangkat di dalam ayat ini peran kita sebagai seorang mukmin agar selalu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga
ya kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Malaikat yang bersangkutan berkata kepada mereka, kalian sebenarnya tidak tinggal di dunia melainkan hanya sebentar. Itu diingatkan lagi oleh malaikat. Tentu kalian pasti akan lebih memilih mengambil yang kekal kalau kalian memahami itu, yaitu orang yang mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya apa? Kalian bersabar, nggak mengikuti syahwat. Kalian tuh nggak mengikuti hawa nafsu kalian. Ya dalam apa? Dalam rangka sabar menjalani ibadah kepada Allah, menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan orang-orang beriman. Mereka sabar hingga mereka mendapatkan keberuntungan. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hatim, ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala ketika memasukkan ahli surga ke dalam surga dan ahli neraka ke dalam neraka, maka dia berseru, wahai penghuni surga, berapa tahunkah lamanya kalian di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi hanya sehari atau sebagian hari. Ini penghuni surga pun menjawab demikian. Sungguh sangat baik perniagaan yang kalian lakukan. Pada suatu hari atau sebagian hari itu, rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, keridhoanku dan surgaku akan kalian dapatkan. Tinggallah dalamnya dengan kekal dan tetap seperti keadaan kalian seperti ini. Kemudian Allah berfirman kepada siapa? Kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, berapa lama kalian tinggal di bumi? Mereka menjawab, sehari atau setengah hari, gitu ya. Tapi apa? Allah berfirman, betapa buruknya perniagaan yang kalian lakukan pada suatu hari atau sebagian hari itu. Nerakaku dan murkaku, tinggallah kalian di dalamnya dengan kekal dan tetap seperti keadaan kalian ini. Jadi ini kembali dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa orang-orang yang dulunya di dunia mereka menganggap diri mereka itu adalah orang yang berprestasi dari semua sisi, ya, pada hakikatnya kehidupan mereka itu akan hilang, akan kembali ke tangan Allah. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan itu dengan sia-sia? Begitu ya. Cuma main-main apa? Tanpa ada maksud, tujuan, hikmah. Sebenarnya kami menciptakan kalian itu dalam rangka apa? Untuk beribadah. Ya. Hanya untuk beribadah. Memangnya kalian kira itu kalian gak akan kembali lagi ke hadapan Allah setelah kalian dihidupkan di dunia? Sungguh kalian akan dimatikan dan nantinya akan dihidupkan kembali oleh Allah. Jadi akhirat itulah hisab yang terakhir, ya, pertemuan terakhir kita, ya, pertemuan di mana amal-amal kita itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang apa? Kekuasaannya, Maha Suci Allah yang Maha Absolut, ya, Maha Suci Allah yang menciptakan segala sesuatu dan seterusnya. Kemudian ditambah lagi wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih. Lagi-lagi ayat ini menguatkan kepada kita bahwa tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Padahal ya banyak orang-orang kafir itu yang percaya dengan keberadaan Allah, tetapi mereka tidak mau menyembah Allah. Landasan perbuatan mereka itu karena kesombongan, lagi-lagi karena kesombongan. Ya inilah kecaman yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya kepada orang-orang kafir dan musyrik. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak pernah beruntung mendapatkan sedikit pun kenikmatan dan kesenangan akhirat. Kenapa? Karena mereka sudah memilih kehidupan kita, memilih kehidupannya untuk masuk ke dalam api neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Kemudian wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ucapkanlah wahai Nabi, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa hamba, tutupilah aib-aib hamba, dan rahmatilah hamba dengan berkenan menerima taubat hamba, dan dengan memberikan keselamatan kepada hamba dari neraka. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat, ya, kepada para hamba. Ini doa yang biasa kita baca ibu-ibu di maksurat.
Kalau kita membiasakan membaca ini, Masya Allah, ini merupakan tuntunan ya, para nabi pun diminta untuk membaca doa ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq berkata, ya Rasulullah, ajarilah aku sebuah doa yang aku baca dalam sholatku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, apa doanya? Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini kalau perlu doanya nanti bisa ibu catat begitu ya. Kenapa? Karena doanya adalah, ya Allah, sesungguhnya hamba telah menzolimi diri hamba sendiri, kezoliman yang sangat banyak, dan sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan hanya Engkau. Maka ampunilah hamba dengan pengampunan sebenar-benarnya dari sisimu, dan rahmatilah hamba, sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah, luar biasa. Jadi ayat-ayat dan hadis-hadis yang mendorong kita untuk senantiasa menjaga doa kita, terhindarkan dari malapetaka, terhindarkan dari bentuk kezoliman orang-orang kafir dan musyrik, kemudian terlindungi dari gangguan setan. Itu merupakan satu hal yang diajarkan untuk kita senantiasa lakukan agar kita bisa mengingat bahwa hidup kita yang sebentar di dunia ini tidak lain dan tidak bukan kita arahkan untuk senantiasa menjaga ketaatan kita. Kemudian kita juga perlu mengingat bahwa azab Allah itu lebih keras, lebih pedih dibandingkan kehidupan yang kita dapatkan sesaat tadi. Allah memberikan informasi kepada kita bahwa hidup kita yang sebentar itu jangan sampai kita sia-siakan, karena ketika terjadi kesia-siaan, tempatnya adalah di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya makhluk memiliki sebuah risalah yang luhur, yaitu untuk bisa taat kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budun. Sesungguhnya manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, dari sinilah kita dapati bahwa nasib kita itu tanda petik kita yang menentukan, ibu-ibu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya bagaimana kita punya ikhtiar menentukan kehidupan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apakah kita mengarah kepada kebaikan atau keburukan? Itu semua harus kita yang kontrol. Bukan orang lain, bukan guru kita, bukan suami kita. Walaupun lingkungan-lingkungan ini sangat memberikan pengaruh kepada kita. Jadi semua amal itu adanya di tangan kita. Kita butuh akan karunia Allah yang membimbing kita sehingga kita terjauhkan dari bentuk penyimpangan. Ihdinas siratal mustaqim, itulah yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat-ayat inilah ibu-ibu kita bisa dapati Allah memberikan pengingat kepada kita agar kita tidak terjerumus dengan kebodohan, dengan ilmu yang sangat terbatas, tetapi kita terus-menerus minta hidayah kepada Allah, karena sesungguhnya orang yang menyembah hanya kepada Allah pasti dia akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjaga petunjuk dan hidayah tersebut. Tapi kalau dia memiliki ilah-ilah lain selain Allah, pasti Allah akan jerumuskan dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan diakhiri di sini bahwa orang-orang beriman itu adalah orang yang senantiasa memperhatikan dan merenungkan tentang penciptaan Allah. Selain mereka konsisten dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan, dan mereka juga memanjatkan doa kepada Allah sebagaimana yang diajarkan para nabi dan rasul dan mereka juga tidak akan pernah menghindari kehidupan mereka, bahwa mereka memiliki kehidupan setelah kematian. Nah, inilah ibu-ibu surat Al-Mu'minun sudah kita akhiri sampai di ayat 118, yang mudah-mudahan dengan berakhirnya surat Al-Mu'minun ini kita betul-betul dilakopkan, kita disandarkan dengan surat
yang termaktub di dalam ayat, di dalam surat Al-Quran, dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mu'minun. Semoga kita betul-betul dihitung sebagai orang-orang beriman. Kita masuk ibu-ibu surat An-Nur. Masya Allah ya, sudah jauh ini perjalanan kita ya, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nur ya. Hari ini kita masuk ke surat 24 ya, ayatnya ada 64 ayat ya, dan ini termasuk surat Madaniyah. Surat ini dinamakan surat An-Nur karena memang menerangi tentang kehidupan, jalan kehidupan seseorang dalam bersosial kemasyarakatan, dalam menjelaskan adab, etika, keutamaan-keutamaan, menggariskan sejumlah hukum, karena di situ ada tata nilai, ada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan interaksi sesama manusia yang di dalamnya itu membutuhkan konsekuensi kita sebagai hamba Allah ya. Dan dengan nur atau cahaya Allah, langit dan bumi menjadi terang benderang ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lihat keutamaan surat ini. Surat ini mengandung nuansa nyaman serta perasaan tenang dan tentram, karena seorang mukmin merasa nyaman kepada kondisi kesucian diri, merasa muak dan jijik terhadap kecabulan ya, kebobrokan, kenistaan, buruk sangka dan tuduhan ya. Inilah yang disebutkan ketika Rasulullah SAW bersabda ya, "Allimu rijalakum suratul Maidah wa allimu nisaakum suratun Nur." Ya, ajarkanlah surat Al-Maidah kepada kaum laki-laki dan ajarkan surat An-Nur kepada anak-anak perempuan, kaum perempuan. Jadi jelas gitu ya. Ketika Umar Ibnul Khattab mengirimkan sepucuk surat kepada kami yang isinya pelajari dan dalamilah surat An-Nisa, surat Al-Ahzab dan surat An-Nur. Begitulah Haris bin Mudarrib memberikan penjelasan tentang apa yang dimasukkan di dalam surat yang dibaca oleh Umar Ibnul Khattab. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, surat ini mencakup sejumlah hukum penting yang berkaitan dengan masalah rumah tangga, di mana demi terbangunnya rumah tangga yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah, maka dibutuhkan pondasi dan pilar-pilar dalam menjaga ketahanan keluarga di dalam urusan rumah tangga tadi. Karenanya di sini juga bercerita tentang maksud dan tujuan dari surat ini adalah memaparkan sejumlah hukum yang terkait dengan masalah penjagaan kesucian dari anggota pasangan suami istri dan kehormatan yang harus dijaga oleh keduanya serta penjagaan aurat gitu. Masya Allah, luar biasa kalau kita mau mempelajari surat An-Nur ini. Berarti kita mudah-mudahan bisa menjadi wanita seutuhnya dalam tanda petik yang memahami bagaimana tugas dan kewajiban kita. Kenapa? Karena dalam surat An-Nur ini berbicara tentang masalah bagaimana orang berzina dan bagaimana menghukuminya. Di surat An-Nur ini juga berbicara tentang hadis ifki, di mana Aisyah pada saat itu mendapatkan fitnah yang sangat besar begitu. Kemudian di dalam surat An-Nur ini juga berbicara tentang masalah adab, tata nilai, kepribadian, kehidupan bermasyarakat ya, sejumlah adab dan etika dalam minta izin ya. Ketika anak masuk ke kamar orang tuanya, kemudian masalah menahan pandangan, menjaga kemaluan, ya kaum perempuan bagaimana dia perlu menjaga auratnya, dan Masya Allah luar biasa, semua itu ada di dalam surat An-Nur ini. Makanya ibu-ibu, surat An-Nur ini menjadi gacoan sebetulnya. Selain surat An-Nisa, surat An-Nur ini juga menjadi ketetapan yang harus dipelajari oleh kita para perempuan. Kita masuk di ayat pertama. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Inilah suatu surat yang kami turunkan, kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Ya, sekali lagi surat ini diwahyukan dan diberikan kepada Rasulullah SAW supaya beliau menyampaikan terkait wajibnya apa yang terkandung di dalam surat ini,
tentang hukum-hukum yang perlu dilakukan oleh umat Rasulullah SAW, karena di dalamnya ada berbagai hukum dan aturan. Hukum-hukum perzinahan, hukum qadzaf. Qadzaf itu adalah menuduh istri selingkuh, berzinah kepada orang lain. Kemudian ada hukum li'an, ya. Li'an itu adalah ketika seorang qadzaf itu adalah menuduh istri berzina, ya, pada saat dia tidak melakukan perzinahan itu. Tetapi kalau li'an itu adalah tidak mau mengakui janin yang dikandung oleh seorang ibu, ya, seorang perempuan, dan termasuk juga ada unsur penuduhan, ya, kepada istri yang melakukan perzinahan. Jadi banyak lagi ibu-ibu, ya. Jadi tentu kalau dalam kondisi seperti ini kita akan dapati tadi, ya, poin-poin tentang kerumah tanggaan ada di dalam surat An-Nur ini, ya, menjaga kesucian diri, menjaga iffah dari orang lain, ya, karena kita sudah berkeluarga, kita sudah punya suami, bagaimana dampak ketika terjadi perzinahan, ya, apa yang harus dilakukan, ya. Ada kalimat anzalna fiha ayatim bayyinat, ini adalah sebuah pengulangan, ya, bahwa Allah sudah memberikan pengingatan kepada kalian agar kalian itu betul-betul menjaga apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Jadi sesungguhnya surat An-Nur ini berisikan ayat-ayat yang jelas, ya, yang gamblang, ya, menjelaskan tentang bentuk tatanan kehidupan di dalam rumah tangga dan masyarakat, ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, bagaimana seorang mukmin bisa mengaktualisasikan perannya sebagai seorang muslim pada saat dia mengambil hukum ini dalam kehidupan berkeluarganya. Ya, tentu orang-orang beriman akan mengambil pelajaran yang sangat besar karena pengajarannya sangat luas, ya, memberikan pendidikan, penyadaran kepada kita sebagai orang beriman. Dan di dalamnya tentu kita akan semakin melihat betapa kebesaran Allah dan kemahakuasaan Allah. Kita masuk di ayat kedua sampai 3, ya, yaitu hukum yang berkaitan dengan orang yang melakukan zina dan hukum para pelaku perzinahan, ya. Jadi yang pertama adalah saksi had, ya, saksi hukuman dari perbuatan zina dan hukum para pelaku zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Kata Allah, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah tersebut. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikahi kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Masya Allah, luar biasa. Ayat ini sangat memberikan penguatan kepada kita untuk betul-betul menjaga harga diri. Kenapa? Karena ayat ini, terutama di ayat 3 itu ada sebab turunnya. Ada seorang perempuan bernama Ummu Mahzul atau yang disebut dengan Ummu Mahdun. Dia seorang perempuan yang berzina. Lalu ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW yang ingin menikahinya. Lalu turunlah ayat ini, ya, yang menyebutkan bahwasanya tidak diperkenankan. Fa'anzalallahu az-zaniyatu la yankihuha illa zanin. Ya, wanita pezinah itu tidak akan dinikahi kecuali oleh laki-laki pezinah. Betulkah demikian? Nanti akan kita lihat, ya, konteksnya. Para ulama menyepakati bahwa
ya, ada seorang laki-laki ya, di sini disebutkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki bernama Marthad, ya, dia adalah orang yang membawa para tawanan di Mekah menuju Madinah. Di Mekah ada seorang pelacur bernama Anak, dia adalah sahabat Marthad ini. Lalu Marthad meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi anak tersebut. Kemudian Rasulullah belum memberikan jawaban apapun kepadanya hingga turunlah ayat surat An-Nur ayat 3 ini. Laki-laki itu berzina tidak laki-laki pezina itu, ya, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak akan dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Lalu Rasulullah SAW pun membacakan ayat itu kepada Marthad dan berkata kepadanya, janganlah kamu nikahi dirinya. Kenapa? Karena ada posisi di mana Marthad ini dijaga oleh Rasulullah SAW untuk menikahi wanita yang dianggap menjadi pelacur itu. Ya, selain ayat itu dan kemudian hadis dari Marthad ini, ya, ada kasus di mana beberapa orang miskin dari kalangan muhajirin yang meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi para perempuan pelacur dari ahlul kitab dan para budak perempuan yang ada di Madinah. Lalu turunlah ayat ini. Jadi ini banyak ya cerita tentang turunnya ayat ini berkaitan dengan kisah-kisah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, ya, menunjukkan apa? Hukuman had, ya, terhadap pelaku zina. Hukuman bagi perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina yang berstatus merdeka. Ya, baligh, berakal, belum berstatus muhson, ya, belum menikah maksudnya, yaitu hukuman dera 100 kali. Ya, untuk apa dera ini? Sebenarnya untuk memberikan aspek jerah. Nah, ibu-ibu coba perhatikan, pertama kali ayat ini berkaitan dengan masalah zina diperankan oleh perempuan, azaniyatu. Kenapa? Karena di balik penyebutan nama dari atau karakter dari seorang pelacur itu datangnya dari perempuan. Ya, az-zaniyatu, di balik penyebutan perempuan yang berzina didahulukan dalam ayat ini karena pembicaraan zina itu biasanya faktor pendorongnya adalah perempuan. Berbeda ketika berbicara tentang pencuri, kejahatan. Contoh kita lihat pencuri. Di dalam ayatnya bab hal mencuri itu as-sariqu was-sariqatu. Laki-laki dulu baru perempuan. Menunjukkan tingkat kekejaman gitu ya, keberingasan itu lebih dekat kepada laki-laki. Nah, tetapi ketika berbicara tentang pezina ini didahulukan konteksnya kepada perempuan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita dapati bahwa ketika seorang perempuan berzinah dan dia belum menikah, maka mereka harus mendapatkan hukuman cambuk 100 kali. Di antara para ulama, ya, ada yang menyebutkan setelah mereka dicambuk, mereka diasingkan selama 1 tahun. Tapi bagaimana kalau posisi mereka yang sudah menikah, muhsan? Ya, mereka berstatus yang ghairu muhsan. Kalau muhsan tadi adalah posisi mereka belum menikah, yang posisinya mereka dicambuk 100 kali dan dibuang, ya, diasingkan. Walaupun kalimat asing ini melihat kebiasaan di tengah masyarakat, tetapi hukum yang pastinya adalah dicambuk 100 kali. Tapi buat mereka yang sudah menikah, yaitu dirajam. Bahkan tingkat kerajamannya itu sampai pada kematian. Nah, mungkin ada kias, ya, kias yang berlaku. Aduh, kasihan banget ya kalau dirajam sampai mati begitu. Kalau sekarang ini mungkin bisa diberlakukan dengan hukum ibaratnya itu tembak gitu ya, kayak narkoba begitu. Tapi kan tentu saja hal itu tidaklah tanda petik ya dalam konteks
kita saat ini itu dianggap sebuah tindakan yang kejam. Tapi masyarakat lupa bahwa kekejian yang mereka lakukan dalam berzinah itu lebih besar, dahsyat ya azab yang akan mereka terima ketika mereka tidak mohon ampun kepada Allah. Ya, tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah melainkan Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Pertama, orang yang berzina yang berstatus muhsan. Yang kedua, membunuh. Ketiga, orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah. Ya, jadi ini poin pertama yang dianggap bahwa orang yang berzina ketika dia dalam keadaan posisi sudah menikah, maka rajam itu menjadi hukum yang paling tepat. Sekarang kita dapati ibu-ibu, beberapa waktu yang lalu saja saya mendapati sebuah berita ya, ada seorang perempuan sebagai kepala desa kemudian melakukan perzinahan kepada bawahannya. Ada seorang laki-laki yang dia menjadi pimpinan dari suatu perusahaan kemudian melakukan perzinahan kepada karyawatinya. Jadi sekarang kita lihat bahwa perzinahan itu merebak, dan benar kata Bang Napi ya, kesempatan itu, kejahatan itu bukan karena pelaku tapi karena ada kesempatan. Maka kenapa di dalam Islam ada kaedah wala taqrabuz zina, ada kaedah jangan mendekati apalagi melakukannya gitu ya, karena mendekati itu bisa masuk kepada perangkap punya keinginan melakukannya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi syarat-syarat ihsan yang seorang bisa dikategorikan statusnya dia pezinah yang belum menikah asalkan dia adalah berusia baligh, berakal, merdeka dan sudah pernah melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah. Begitu ya, dalam konteks seperti itu. Banyak nih imam-imam yang lain menyebutkan perkara-perkara tentang dijatuhkan had kepada wanita pezina dan laki-laki pezina itu berbeda-beda. Intinya hukum had ini harus diberlakukan ya, supaya posisi ada 2 hal yang perlu dipahami bagi pelaku zina agar mereka bisa jera ya, buat orang yang melihat itu juga bisa mengambil pelajaran ya. Intinya bahwa pelaku zina ini bukan berarti mereka akan masuk ke dalam api neraka selama-lamanya, tidak ya, bahwa pintu taubat di sisi Allah itu terbuka lebar bagi mereka yang ingin bertaubat. Kemudian ibu-ibu disebutkan ya, kalimat azaniyatu wazani mencakup orang Islam dan orang kafir, bukan hanya kepada orang muslim walaupun kita mempunyai metode dan hukum di dalam menjalankan ini ya. Jadi komitmen kita dalam menegakkan nilai-nilai bukan hanya agama tetapi juga dalam menegakkan norma-norma ya kebaikan dalam berbangsa dan bernegara, salah satunya tidak membiarkan prostitusi, perzinahan terjadi dimanapun. Kemudian wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah, dan janganlah sampai perasaan belas kasihan mendorong kalian untuk tidak menjatuhkan hukuman itu ya. Jadi hampir rata-rata kita dapati pelaku-pelaku ini akan mendapatkan belas kasihan justru dari orang tuanya, kemudian dari masyarakat sekitarnya ya. Akhirnya pelaku-pelaku maksiat ini akan semakin marak karena seolah-olah akan mendapatkan pembenaran dari masyarakat sekitarnya gitu ya. Nah, perbuatan zina ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Oleh karena itu, tegakkanlah hukum had itu. Jangan pakai perasaan, karena kalau kita bermain pada perasaan, hukum itu tidak akan pernah tertegakkan. Ya, inilah dorongan motivasi dan terus diingatkan sebagai bentuk sistem yang sangat kuat di dalam Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan zina itu bisa ditetapkan dan dibuktikan ya, tidak bisa langsung ditetapkan menjadi zina, pezina dan lain sebagainya ketika tidak menghadirkan 3 alat bukti. Apa saja itu? Yang pertama, pengakuan dari si pelaku.
Kalau si pelaku mengakui, ya, ini digambarkan ketika ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah SAW, ya, yang kemudian dia sampai bersaksi bahwa dirinya itu telah melakukan zina, maka Rasulullah SAW memintanya untuk mencambuknya, dan kalau dia sudah menikah, merajamnya. Kemudian yang kedua, bayinah. Bayinah ini adalah saksi, yaitu kesaksian 4 orang saksi laki-laki yang berstatus merdeka, adil, dan Islam, ya, sehingga untuk urusan zina ini tidak berlaku saksi perempuan. Berbeda dengan pernikahan, berbeda dengan sumpah, gitu ya. Kalau dalam perzinahan ini tidak masuk kategori saksi perempuan, bolehnya laki-laki, dan itu jumlahnya 4. Ya, dan menjadi saksi di dalam bentuk perzinahan ini, kalau kita belajar di kitab yang lain, ibu-ibu, itu tidak segampang saya melihat tuh dia masuk kamar. Kalau dia tidak betul-betul memberikan kejelasan dengan perilakunya, gitu ya, maka dia tidak boleh menuduh, ya. Nanti babnya adalah qadzaf, menuduh istri melakukan perzinahan. Kemudian yang ketiga, kehamilan bagi seorang perempuan yang tidak memiliki suami yang sudah diketahui dan dikenal luas. Jadi dia hamil tapi nggak diketahui suaminya, pastilah dia sudah melakukan perzinahan. Kalimat perzinahan ini dalam konteks yang ketiga itu bisa didapati mereka berzina dengan kondisi sadar atau adanya bentuk pemerkosaan yang tidak diketahui oleh korban. Itu berbeda lagi hukumnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu kita akan melihat had atau hukum yang ditegakkan ini adalah untuk menjaga kehormatan dan hak-hak, ya, hak-hak kedua belah pihak, laki-laki maupun perempuan, mencegah terjadinya percampuran nasab, ya, terciptanya lingkungan yang bersih, terpelihara moralnya, menciptakan masyarakat yang baik, mencegah terjadinya tindakan-tindakan prostitusi, gitu ya, mencegah tersebarnya berbagai penyakit kelamin, gitu ya. Masih banyak lagi hal yang bisa kita singkirkan dari dampak perbuatan zina. Tentu saja yang terpenting pada saat seseorang menjaga harga diri dan kesuciannya, dia berarti menghormati dan memuliakan dirinya sendiri. Begitu, ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, wahai manusia, ya, takutlah kalian terhadap perbuatan zina, karena ada 6 perkara yang terdapat dalam perbuatan zina, kata Rasulullah SAW. 3 di dunia dan 3 di akhirat. Adapun 3 perkara di dunia adalah perbuatan zina menghilangkan keelokan dan sinar wajah, menyebabkan kefakiran dan mengurangi umur. Sedangkan 3 perkara yang ada di akhirat adalah murka Allah, buruknya hisab, dan azab neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Atau di sini digambarkan di dalam ayat selanjutnya bahwa hukum kelumrahan lah orang mengenalnya, kalau ada perempuan yang berzina pasti dapat pasangannya juga adalah orang yang identik dengan itu. Begitu juga laki-laki yang pezina, dia juga akan mendapatkan, ya, perempuan yang kurang lebih sama, begitu, ya. Jadi makna ayat ini lazimnya pezina itu merupakan orang fasik, ya, dan tertarik menikah dengan perempuan yang memiliki perilaku seperti dirinya. Ya, jadi kalau laki-laki ini terbiasa berzina, dia pasti pinginnya mendapati orang yang perilakunya sama seperti itu. Walaupun nanti kita dapati hukumnya bahwa perempuan pezinah itu boleh dinikahi oleh seorang laki-laki yang tidak pezinah. Pernikahannya sah, begitu ya. Tetapi dari satu sisi yang lain kita dapati ada hukum yang lain akan memayungi seorang perempuan yang pezinah tadi atau laki-laki yang berzinah tadi. Ya, jadi di sini prinsipnya perempuan itu boleh menikah dengan
laki-laki tanda petik pezina jika memang atau laki-laki pezina boleh menikahi wanita laki-laki yang baik menikah dengan perempuan pezina, pernikahan itu dianggap sah. Hanya saja ya kondisi hal seperti ini tidak lazim dilakukan oleh manusia secara keumuman. Azani la yankihu illa zaniatan au musyrik menggambarkan laki-laki pezina bahwa dia tidak tertarik kepada perempuan baik-baik, ya, seorang muslimah yang baik gitu. Akan tetapi dia cenderung lebih senang kepada perempuan pezina atau ya perempuan musyrik yang memang memiliki gairah nafsu yang membuat dia tertarik ya kepada banyak hasrat kepada laki-laki atau kepada perempuan. Ini contoh keserasian yang akan terjadi kepada para pezina. Dan diharamkan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Tentu hal ini diharamkan untuk orang beriman. Agar orang beriman itu menikah ya kepada laki-laki atau perempuan yang baik-baik, ya. Berbeda dengan para pezina-pezina yang disebutkan di dalam ayat ini. Rasulullah SAW ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan dan si laki-laki berkeinginan untuk menikahinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, awalnya adalah perzinahan dan akhirnya adalah pernikahan. Artinya ketika mereka melakukan perzinahan, maka mereka boleh menikah satu sama lain karena mereka adalah zaniatan, azaniatu wazani. Mereka adalah perempuan yang berzina dengan laki-laki yang menzinahinya. Hal yang haram tidak menjadikan sesuatu yang halal menjadi haram, begitu ya. Jadi dengan mereka menikah, hal itu sudah menjadi kehalalan, ya. Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah, dia berkata kepada Rasulullah, istriku adalah perempuan yang dulunya adalah pelacur, gitu ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ceraikan, gitu, jauhkan dia. Kemudian laki-laki itu berkata, aku khawatir diriku tidak akan bisa terpisah darinya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan kalimatnya dilanjutkan, jika begitu nikmatilah istrimu. Artinya Rasulullah SAW menganjurkan mempertahankan rumah tangganya, ya, hanya menjaga kebaikan dari rumah tangga itu. Ya, jadi Masya Allah, tidak masuk surga ya seorang dayus. Dayus itu suami yang tidak memiliki rasa cemburu ketika istrinya melakukan satu hal yang bertolak belakang gitu ya. Misalnya terjadi perselingkuhan atau ya, macam-macam lah ya sekarang ini kita banyak dapati perihal-perihal. Dan Rasulullah sendiri menyebutkan hal yang bisa memasukkan seseorang ke dalam api neraka, yaitu perempuan yang berkelaki-lakian yang menyerupai laki-laki, ya, anak yang durhaka kepada orang tua, dan orang yang tidak memiliki rasa cemburu pada pasangannya. Jadi cemburu itu adalah satu hal yang baik ya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan berumah tangga, asal jangan cemburu buta. Jadi ibu-ibu, dari ayat-ayat ini kita dapati ada hukum yang berlaku. Yang pertama adalah pengharaman zina, ya. Kenapa Allah mengharamkan? Karena hukum ini bukan untuk dilanggar melainkan untuk ditegakkan. Had ini ditunaikan, disyariatkan agar kita bisa menjaga diri dari segala bentuk syahwat ya yang bisa memasukkan kita dalam perangkap setan. Zina itu adalah persetubuhan seorang laki-laki dengan perempuan pada lubang vagina tanpa ada ikatan pernikahan, dan tidak ada ikatan pernikahan karena adanya persetubuhan dengan perempuan. Arti yang lain adalah mempenetrasikan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, dihasrati, diharamkan secara syara. Jadi sekalipun pada prinsipnya benar ya, seorang laki-laki penisnya masuk ke dalam lubang vagina perempuan, tetapi ketika dia belum dalam keadaan sah suami istri, maka jatuhnya menjadi haram. Tapi ketika dia sudah sah menjadi suami istri, maka itu menjadi halal. Nah, ini ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kewajiban hukuman had zina. Ya, hukum ini udah final, nggak bisa lagi apa istilahnya ditolerir ya.
wabil khusus tentu saja di negeri kita yang memang pada prinsipnya belum berpegang teguh secara utuh gitu ya kepada nilai-nilai Islam, maka ada baiknya kita perlu mengingatkan diri kita, keluarga kita, generasi kita untuk terhindar dari masuk pada perangkap perzinahan ini ya. Jadi secara hukumnya tadi ya, hukum zina itu ada dua. Mereka yang didera dengan 100 kali cambuk bagi mereka yang masih gadis, dan dirajam ketika mereka sudah menikah. Yaitu ringkasnya lah kira-kira ibu-ibu ya, karena waktu yang sangat terbatas. Nah, bagaimana kalau had zina bagi kafir zimmi ya, yang berstatus muhson? Sama, dia akan dilakukan dera, bukan rajam. Jadi akan diberikan hukuman cambuk 100 kali. Ini menurut beberapa para ulama. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyebutnya dirajam ya. Kemudian ibu-ibu hikmah yang lain kita dapati ya, pemegang otoritas dalam menegakkan hukum had itu adalah pemerintah. Ya, orang-orang yang memiliki kebijakan. Makanya kalau kita mendapati pemimpin-pemimpin kita itu adalah orang yang tidak memiliki kebaikan dalam perilakunya, dalam ilmunya, dalam akhlaknya, maka wajar segala yang haram itu akan menjadi halal. Jadi di sini sesungguhnya orang yang dituntut dan dibebani tanggung jawab untuk menetapkan hukum had ini adalah imam, hakim, atau wakilnya. Jadi kalau di kita itu tentu belum ada imam, begitu ya. Maka di sini para pemimpin-pemimpin yang ada dalam kestrukturan pemerintahan. Ya, jadi ini otoritasnya, otoritas mereka. Jadi wajar pula kalau mereka itu punya tanggung jawab yang sangat besar. Kemudian bagaimana tata cara mencambuk ya, pada saat berbicara tentang cambukan. Dicambuk itu punggungnya dan tidak boleh dikeraskan. Kenapa? Karena cambuk ini hanya punya maksud untuk memberikan aspek jera gitu ya, bukan untuk menyakiti lebih dalam begitu ya. Jadi pukulan-pukulan itu sampai dikatakan kalau itu harus dicambuk oleh seorang algojo, anggaplah algojo gitu ya. Algojo ini nggak boleh sampai menaikkan tangannya hingga ketiaknya kelihatan. Jadi kan cuma ya mukul-mukul seperti kita mukul-mukul drum gitu ya, seperti itu. Jadi tidak boleh mengangkat tangan, itu kan akan menunjukkan kalau dia itu akan memukulnya dengan keras, seperti itu. Nah, inilah tata cara ya ketika seseorang melakukan cambukan kepada pezina yang masih gadis. Kemudian syafaat dalam masalah hukuman had ya, itu tidak diperbolehkan. Jadi memberikan keringanan, membuat belas kasihan gitu tuh nggak boleh, dilarang ya. Nggak boleh keringanan ini dijadikan dalih gitu ya. Kasihan dia kan begini, dia begini. Nah, ketika dia bermaksiat, dia tidak mengasihani dirinya sendiri. Jadi orang seperti ini memang harus bertanggung jawab. Ya, kemudian sekaligus memberikan pengingat bahwa pada saat perlakuan zina itu diberlangsungkan harus ada saksi jika hukum itu akan ditegakkan. Ya, karena tadi kan 3 ya, pengakuan dari si pelaku atau ada saksi ya. Kemudian yang ketiga, ketika ada petunjuk itu misalnya dengan kehamilan seorang perempuan. Makanya zina ini lebih dekat dengan perempuan, makanya dimulakan dengan kalimat perempuan. Kalimat perempuan inilah yang menandakan kalau ya ibarat kata bahasa kasar saya begini Bu, kalau laki-laki itu nggak ada bekasnya, tapi kalau perempuan tuh ada bekasnya. Jika memang terjadinya perzinahan itu terjadi pembuahan, maka si perempuan akan mengalami kehamilan. Tidak dengan laki-laki. Ya, begitu. Nah, sekali lagi itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Semoga ini menjadi penguat bagi kita, dan apa yang disebutkan di dalam ayat ini, azani la yankihu illa zaniatan, itu sesungguhnya sudah dinasakh, sudah dihapus ya dengan ayat 32. Jadi seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, dia boleh menikahi
perempuan itu, dan juga boleh bagi laki-laki lain yang menikahi si perempuan tersebut ya. Artinya bukan yang menzinahi pun boleh begitu ya. Jika ada seorang istri berselingkuh, pernikahan yang ada tidak rusak. Begitu juga sebaliknya. Jika ada seorang suami berselingkuh, ikatan pernikahan itu juga tidak rusak. Walaupun ada di antara ulama yang mengatakan sudah jatuh talak pada saat terjadinya perselingkuhan itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa mendatangkan kemuliaan bagi kita untuk menjaga diri dan keluarga kita dari panasnya api neraka, sehingga Allah memberikan kemudahan bagi kita menjaga hidayah Allah ini untuk generasi kita yang akan datang. Kami mohon maaf, saya mohon maaf secara pribadi atas apa yang tersampaikan. Kalau ada yang salah-salah kata ya, semata datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.